Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iqbal Rahman Mutakin dengan NIM 2402309. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemantauan cahaya dari kelompok 2. Ini adalah anggota dari kelompok 2. Rumusan masalah pada eksperimen kali ini yang pertama, bagaimana menentukan sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar dan bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Yang kedua, bagaimana pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang ketiga, bagaimana cara mengukur jari-jari kelengkungan cermin. Yang keempat, bagaimana pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Tujuan pada eksperimen kali ini yang pertama, menentukan hubungan sinar datang dan sinar pantul pada cermin datar dan bagaimana bayangan yang dihasilkan pada cermin datar. Yang kedua, menentukan pengaruh sudut cermin datar terhadap pembentukan bayangan. Yang ketiga, mengetahui cara mengukur jari-jari kelengkungan pada cermin. Yang keempat, menentukan pengaruh hubungan cermin terhadap bayangan yang terbentuk. Kesimpulan pada eksperimen kali ini yang pertama, hubungan sudut datang dan sudut pantul pada cermin datar yaitu sama besar. Bayangan yang terbentuk pada cermin datar yaitu maya tegak sama besar dengan objek aslinya. Yang kedua, semakin besar sudut yang dibentuk oleh kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin sedikit. Semakin sudut yang terbentuk antara kedua cermin, maka jumlah bayangan akan semakin banyak. Yang ketiga, jari-jari kelengkungan cermin cembung sebesar 170,11 mm dan cermin cekung sebesar 86,88 mm yang didapatkan dari rumus R besar atau jari-jari. Jari-jari sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat per 2S. Yang keempat, pada cermin cekung, jika jarak objek lebih besar dari jari-jari, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik dan diperkecil. Jika jarak objek sama dengan R, maka bayangan yang terbentuk nyata, terbalik dan sama besar. Jika jarak objek lebih kecil dari R atau jari-jari, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak dan diperbesar. Pada cermin cembung, selalu maya, tegak dan diperkecil. Sifat cermin datar, ketika berkas cahaya dari suatu objek mengenai permukaan cermin, berkas cahaya memantul pada cermin dengan sudut yang sama ketika berkas cahaya tiba, tetapi pada arah yang berbeda. Oleh karena itu, sifat bayangan yang terbentuk oleh cermin datar yaitu cermin datar membalikan bayangan secara kanan kiri, bukan secara vertikal atau horizontal. Ini adalah sketsa arah pemantulan cermin datar, di mana θ D sama dengan θ P. Hasil pembahasan pada percobaan 1, pemantulan pada cermin datar. Ketika cahaya mengenai objek, sebagian cahaya akan dipantulkan ke arah cermin. Cermin memantul cahaya ke arah yang sesuai dengan hukum pemantulan, di mana hukum pemantulan yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Dari sudut datang pengamat, sinar yang dipantulkan tampak berasal dari titik di belakang cermin, membentuk bayangan virtual yang tegak sama besar dan pada jarak yang sama dari cermin seperti objek aslinya. Hasil pembahasan percobaan 2 yaitu banyaknya bayangan yang terbentuk dari dua cermin ini bergantung terhadap sudut antara cermin dan posisi objek yang diamati. Semakin besar sudut antara cermin, maka semakin sedikit bayangan yang dihasilkan, di mana ini sejalan dengan rumus N sama dengan 360 per sudut antara dua cermin dikurangi 1. Hasil data percobaan 3, pada hasil percobaan di atas didapatkan nilai-nilai jari-jari pada cermin cekung 86,88 mm dan pada cermin cembung 170,11 mm. Dari hasil tersebut, bisa kita simpulkan bahwa cermin cekung lebih kecil jari-jarinya daripada cermin cembung yang memiliki jari-jari lebih besar. Nilai R didapatkan dari rumus berikut, di mana R atau jari-jari sama dengan R kuadrat ditambah S kuadrat per 2S. Hasil data percobaan titik fokus pada cermin cekung, di mana kelompok kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 11,25 cm. Semakin dekat jarak cermin ke lampu dan semakin jauh jarak cermin ke layar, maka titik fokusnya lebih jauh. Sebaliknya, semakin jauh jarak cermin ke lampu dan semakin dekat jarak cermin ke layar, maka titik fokusnya semakin dekat. Hasil data percobaan titik fokus pada cermin cembung, di mana kelompok kami mendapatkan nilai rata-rata sebesar 14,89. Titik fokus cermin cembung terletak di belakang permukaan cermin pada jarak rata-rata 14,89 cm. Pada cermin cembung, sinar cahaya akan sejajar dan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin, menghasilkan bayangan yang selalu maya, tegak, dan diperkecil. Hasil percobaan dari bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung, pada jarak kurang dari 11,11, maka titik fokus bayangan yang dihasilkan cermin cekung nyata, terbalik, dan diperkecil. Ketika jaraknya kurang dari 11,11 dan kurang dari 22,4, maka bayangannya nyata sama besar tapi panahnya terbalik. Selanjutnya, ketika jaraknya lebih dari 22,4, maka bayangannya maya, tegak, dan diperbesar. Hasil percobaan dari bayangan yang dihasilkan pada cermin cembung bayangan akan selalu maya, tegak, dan diperkecil. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.